Oke, selamat datang kembali di channel saya, channel Febri Timur Iswace. Salam sehat selalu, salam sukses selalu. Jadi yang unitnya berebet juga nggak kunjung usai setelah bongkar karbu, ganti busi, ganti kabel busi, ganti koil, ganti delco, CDI, rotor, dan semacamnya. Unit berebetnya juga nggak selesai. Coba cek bagian nih packing karbu, nih yang atas dengan packing karbu yang di bawah. Yang di bawah antara intake manifold itu kelihatan. Nah, ini packing karbunya antara intake manifold ini, nah, dengan packing karbu, intake manifold dengan karbu gitu packingnya. Jadi di situ apabila terjadi kebocoran juga akan menyebabkan yang namanya mesin berebet. Jadi kalau saran saya sih, saat mau bongkar karbu, apabila masih karbu aslinya dan kita lihat karbu itu posisinya udah nggak layak, arti katanya nggak layak itu kotor banget, nggak, udah kita bilang kotornya itu udah mulai parah lah. Jadi saran saya sih bagusnya beli namanya packing karbunya. Karena kenapa? Karena saat nanti kita ini buka karbu, tentu packing ini akan lengket. Packing ini akan lengket antara dengan atas dengan bawah, dan begitu juga yang bawah. Jadi saat kita tarik, kolom bolong-bolongnya yang lubang-lubang untuk karburasinya bisa jadi itu kemungkinan akan nutup gitu. Jadi di situ makanya saya sarankan untuk teman-teman yang lain kalau bongkar karbu, kalau unitnya udah 20 tahunan dan karbunya belum diganti, cobalah ganti packing karbunya. Jadi apabila packing karbu itu bocor, pasti ada yang namanya kompresi bocor. Jadi dari antara sela sini dia ada kebocoran ataupun di bawah. Tapi kalau di bawah kebanyakan bocor itu pasti air juga ikut menetes gitu. Jadi usahakan yang namanya packing karbu itu dalam kondisi optimal gitu. Dan saat pemasangannya, usahakan pemasangannya itu kunci bautnya itu harus keliling dari sini kemari, kemari. Jadi posisinya nyilang. Agar kenapa? Agar plat dari karbu itu tersendiri tidak baling. Jadi kalaupun karbu baling, kategorikan baling itu tidak presisi lah lengketnya gitu, lekatnya. Jadi di situ juga akan terjadi kebocoran. Jadi saran saya untuk membongkar karbu, setelah kita lihat lebih baik beli packing karbunya. Jadi supaya unit itu akan selesai dengan pengerjaan yang sempurna gitu. Jadi jangan kita paksakan packing karbu dengan yang lama ini gitu. Karena kenapa? Kalau packing karbu yang lama kita pasang dan saat kita bongkar dia akan koyak, kita pasang lagi, saya pastikan itu akan terjadi kebocoran apabila kalau tidak dilem. Dan yang kalau misalnya kita lem, kenapa gak sarankan dilem? Karena lubang-lubang angin dari karburasi selang pengabutan itu harus jalan. Jadi kalau misalnya dilem, takutnya sisa lem itu akan masuk ke lubang-lubang karburasi. Jadi kenapa di situ tidak saya disarankan yang namanya lem untuk penyambungan antara karbu atas, tengah, dan sambungan ke intake manifold. Jadi kalaupun yang intake manifold boleh dilem, karena kenapa? Di sana kan cuma ada limper-limpernya saja gitu. Oke, mungkin tutorial ini membantu teman-teman yang lain. Semoga unitnya solpet. Salam sehat selalu, salam sukses selalu.